Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Baiklah, pada kesempatan ini kita merenungkan dua hal seputar kisah pencobaan iblis kepada Yesus di padang gurun dalam Injil Matius. Pertama, kenyataan bahwa ternyata iblis sangat mengetahui isi kitab suci. Dan yang kedua, kenyataan bahwa ternyata bukan hanya ada iblis di padang gurun, melainkan masih ada para malaikat Allah. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, iblis sangat mengetahui isi kitab suci. Kalau keberimanan kita hanya diukur pada sejauh mana kita dapat menghafal ayat-ayat dalam kitab suci, ingatlah akan satu hal ini. Setan juga dapat melakukan hal yang sama. Dalam kisah pencobaan di padang gurun menurut Injil Matius, khususnya godaan yang kedua, iblis mencoba Yesus dengan mengutip isi kitab suci. Iblis berkata begini, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Referensi yang sebelumnya digunakan Yesus sebagai senjata untuk menangkal godaan iblis, yaitu kitab suci, kini dipakai oleh iblis untuk menggoda Yesus. Iblis mengutip kitab Mazmur bab 91 ayat 11 sampai dengan ayat 12 yang berbunyi seperti ini. "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Memang keduanya mengutip ayat kitab suci, tetapi peruntukannya berbeda. Yesus menggunakan kitab suci sebagai dasar untuk mewartakan kebenaran Allah, tetapi iblis menggunakan kitab suci untuk memanipulasi kebenaran. Gaya kerja iblis ini juga seringkali dipakai atau dihidupi oleh kaum radikal yang menggunakan ayat-ayat suci untuk membenarkan dosa, bahkan menggunakan sabda Allah untuk melukai sesama atau melawan Allah. Mungkin kita terjebak dalam sebuah anggapan bahwa Yesus memang mudah mengalahkan iblis karena dia adalah Allah. Tetapi ingatlah, Yesus juga manusia 100%. Dia dapat lapar, haus, dan dicobai iblis seperti kita. Hal inilah yang membuat kita beruntung, sebab dalam diri Yesus, pemuda asal Nazaret, kita dapat belajar menjadi manusia yang tidak tunduk di bawah godaan dosa. Ketika dosa mengagungkan kebutuhan fisik, Tuhan memberikan penekanan bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti, tetapi juga dari firman Allah. Ketika dosa mendewakan kekayaan dan kuasa, Yesus menegaskan bahwa semuanya itu bukan tujuan, tetapi hanya sebagai sarana agar kita semakin bersatu dengan Allah. Dan yang kedua, ternyata bukan hanya ada iblis di padang gurun, melainkan ada juga para malaikat Allah. Kita seringkali menemukan situasi padang gurun dalam kehidupan kita, seperti situasi lapar dan haus, miskin dan sengsara, sakit dan menderita, sendiri dan sepi, tanpa jabatan dan kehilangan kepercayaan diri, bahkan putus asa. Dalam aneka kondisi seperti ini, pilihan untuk melayani kehendak iblis seringkali menggiurkan kita. Orang dapat menipu sesama demi uang. Orang mudah menjadi hamba iblis asalkan sehat. Bahkan ada orang yang menghakimi sesama dan menghakimi diri sendiri karena putus asa. Dalam situasi seperti ini, kita diingatkan bahwa ada malaikat yang menemani kita, bahkan dalam situasi padang gurun hidup kita.
Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengembara sendirian dalam padang gurun kehidupan kita. Makanya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 336 tertulis seperti ini. Sejak masa kanak-kanak sampai kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan doa permohonan. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala supaya menghantarnya kepada kehidupan. Itu berarti malaikat dan iblis selalu mempengaruhi kehidupan kita. Tuhan memberikan kita kebebasan untuk berpihak, entah itu berpihak pada iblis ataukah berpihak pada malaikat. Tetapi Tuhan menginginkan kita, Anda dan saya, agar kita tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Artinya, pilihan untuk hidup sesuai dengan firman Allah akan menghantar kita pada kehidupan abadi, tetapi hidup sesuai kehendak iblis hanya menghantar kita kepada kematian kekal. Masa Prapaskah mengingatkan kita akan dua hal ini. Pertama, firman tidak hanya cukup diketahui atau dihafal, tetapi ditaati. Sehebat-hebatnya iblis mengetahui isi kitab suci, satu hal yang tidak pernah akan dilakukan oleh iblis yaitu taat pada kehendak Allah. Kedua, doa, derma, puasa dan pantang kita di masa Prapaskah ini sebenarnya sebuah usaha agar kita membiarkan diri dipimpin oleh malaikat menuju Allah. Tuhan memberkati kita semua.